segera menyiapkan tentaranya yang berjumlah 60.000 orang. Bayangin, cuma menghancurkan satu bangunan, Abraha itu menyiapkan tentara 60.000 orang. Di bagian depan berbaris 9 sampai 13 ekor gajah. Abraha menunggangi gajah yang paling besar bernama Mahmud. Dan apa? Dia iya, salah sama burung ababil. Nah, oke, nanti kita lanjut. Rombongan bam bam bam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ayah, ibu, bunda, dan adik-adik di channel apa? Jadi di channel Rumah Ade dan Fitri. Jadi hari ini kita akan berlanjut lagi berkisahnya. Lanjutan dari kisah yang kemarin. Jadi kisah kemarin itu kan sampai dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah. Nah, di cerita akhir itu ternyata ketika sepeninggal Nabi Ibrahim, ketika Mekah itu diziarahin, banyak diziarahin oleh orang-orang, itu membuat seseorang itu iri dan dengki. Nah, siapakah orang yang iri dan dengki itu? Jadi orang yang iri dengki itu siapa? Jadi dia adalah bernama Abraha. Jadi hari ini kita akan berkisah tentang kisahnya Abraha yang karena keirian dan kedengkiannya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena tidak senang melihat Ka'bah itu diziarahin. Nah, ini terlihat mungkin di depan sini ada gajah. Jadi Abraha dan pasukan bergajah. Jadi kita akan berkisah tentang Abraha. Oke, tapi sebelumnya teman-teman, adik-adik dan bunda, sebelum melangkah ke cerita selanjutnya, alangkah baiknya untuk klik subscribe, tekan tombol di bawah untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang dan mendapatkan notifikasi dari channel ini, seperti itu. Nah, jadi mungkin langsung saja, kita tidak lama-lama itu untuk melangkah ke cerita. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai atau melangkah ke cerita, kita awali dengan apa, anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini adalah cerita tentang Abraha. Jadi ini gambarnya seperti ini. Nah, hidungnya dijahit katanya. Hidungnya dijahit. Sama siapa? Sampai mana? Jadi nanti kita jelaskan kenapa hidungnya itu dijahit. Oke. Abraha, orang yang tidak suka Ka'bah itu diziarah itu bernama Abraha. Dia adalah seseorang laki-laki yang pendek dan gemuk. Jadi dia pendek, gemuk. Tingginya pendek, bertubuh gemuk. Dia beragama Nasrani. Jadi dia agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani. Abraha tadinya adalah salah satu tentara Aryat. Jadi sebelum dia menjadi penguasa, Abraha ini dulu seorang tentara biasa. Jadi seorang tentara Aryat dari gubernur Yaman. Jadi dia dari dulu tuh tentara di daerah Yaman, gitu loh. Namun dia memberontak. Jadi dia melakukan pemberontakan. Dalam duel, Abraha berhasil mengalahkan Aryat. Jadi Aryat terbunuh dan Abraha menjadi gubernur. Jadi gubernurnya itu dibunuh oleh Abraha. Dia ngadain duel karena dia tidak senang. Jadi itu dibunuh, akhirnya meninggal si gubernurnya si Aryat, pemimpinnya Abraha. Jadi dia mengambil kekuasaan dari gubernurnya. Itu jeleknya sifat Abraha. Karena kedengkiannya, kesombongannya, dia ingin menguasai karena keserakahannya. Jadilah dia menjadi seorang pemimpin pada saat itu. Nah, ini disebutkan gelar Abraha adalah Arsyam, artinya si muka belah. Nah, tadi yang Umar omongkan. Jadi apa? Ada apa tadi Umar omongkan apa? Mukanya. Nah, jadi di sini terlihat
di mukanya itu ada jahitan dari sini sampai ke dekat bawah hidung, dekat bibir. Jadi makanya Abraha ini dijulukin sebagai si muka belah. Tuh. Nanti dia mendapatkan gelar ini karena wajahnya belah. Nah, tadi seperti itu. Dari alis, hidung hingga bibirnya. Terluka ketika lembaran lembing Aryat. Luka itu meninggalkan bekas membelah wajahnya. Jadi luka ini yang ada ini itu bekas dia kelahi dengan geburuan Aryat. Jadi kena lemparan lembing tapi meleset. Jadi hanya kena wajahnya sehingga menimbulkan belah-belah itu jahitan. Jadi dari sini, dari mana tuh? Dari alis, hidung sampai bibir. Nah, itu menimbulkan bekas jahitan. Seperti itu. Nah, terus dia adalah seseorang yang suka dipuji dan sombong. Nah, ini dia adalah orang yang suka dipuji dan sombong. Apa arti dari sombong? Jadi ini lebih kasih tahu, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi contohnya misalnya gini. Apa? Sombong apa? Jadi misalnya gini, kita dikasih tahu sesuatu yang benar. Umar, jangan mencuri, itu nggak boleh. Tapi kita menolak, kenapa sih? Itu loh, misalkan itu loh urusan pribadinya Umar mau ngapain deh, Umar mau ngapain. Nah, itu sombong, menolak kebenaran. Terus dan merendahkan orang lain, contohnya. Iya, contohnya kalau dalam hal merendahkan orang lain itu adalah misalkan, kamu itu miskin, aku loh kaya. Nah, iya. Nah, padahal Nabi tidak pernah membedakan status dari setiap umatnya. Bayangin, itulah kenapa Islam itu kok suka sombong. Makanya di dalam Islam tidak ada perbedaan status dari dia kaya, dia cantik, dia miskin. Nah, gitu lah. Yang membedakan umat Islam di depan Tuhannya apa? Salah, karena ketakwaannya, keimanan dan ketakwaannya. Jadi yang menimbulkan kita derajat kita itu bagus apa tidak di depan Allah itu karena keimanan dan ketakwaan kita. Jadi ketika orang sholat dengan tidak sholat, jauh yang lebih terhormat adalah orang yang sholat di depan Allah, di mata Allah, di dalam Islam. Makanya sekarang kalau kita bicara di dalam Islam itu tidak ada pernah membeda-bedakan. Tahu Bilal? Nggak tahu kan? Apa? Siapa Bilal? Azan. Ya, diberikan tugas oleh Rasul untuk mengumandangkan azan. Nah, Bilal itu orang yang berkulit hitam, dicambuk. Nah, itu membuktikan bahwasanya tidak ada perbedaan dan Bilal itu bekas budak. Kalau kita melihat status sosialnya Bilal itu seperti apa, gitu loh. Tapi ketika di dalam Islam, Bilal setara dengan sahabat-sahabatnya Rasul. Dan bahkan dikatakan bahwasannya Bilal itu belum masuk surga, terompah kakinya sudah terdengar di surga. Itu Rasul katakan. Bayangin tuh, seorang Bilal. Itulah kenapa tidak boleh sombong di dalam Islam. Jadi kita tidak boleh merendahkan orang lain dalam hal hartanya, dalam hal sukunya, dalam hal misalkan fisiknya dia, seperti itu. Nah, ini adalah yang dimiliki Abraha yang sangat jelek sifatnya. Makanya dia iri dengki dan sombong, ingin menghancurkan Ka'bah. Oke, kita lanjut. Abraha tidak suka mendengar cerita tentang Ka'bah. Ini tidak suka dia mendengar cerita tentang Ka'bah diziarahin. Bikin apa? Nah, bikin Ka'bah. Dia mengatakan, mengapa orang Arab selalu mengunjungi Mekah? Apa sih hebatnya Ka'bah? Gumamnya Abraha dalam hatinya. Jadi dia menggerutu dalam hatinya. Apa sih hebatnya Mekah gitu loh? Kenapa Mekah itu selalu dikunjungin? Ya kan? Seperti itu. Nah, gumamnya dalam hati. Agar orang tidak lagi mengunjungi Ka'bah, dia membangun buat sebuah tandingan. Tandingan tuh misalkan gini. Ketika ini Abi, ya kan? Melihat sebuah warung makan ramai. Abi tidak senang dengan warung makan itu. Abi bangun juga warung makan, ya
yang sama. Agar apa? Agar orang tuh tidak ke sana, ke sini aja, ke warung makannya Abi. Nah, itulah yang dilakukan Abraha. Karena dia tidak senang dengan melihat Ka'bah, pertama yang dia lakukan apa? Dia membangun gereja yang megah. Ya. Nah, dia bikin gereja yang megah sebagai tandingan. Di situ disebutkan gereja itu terbuat dari marmer dan kayu berlapis emas. Bayangin, marmer dan kayu berlapis emas. Sangat terbalik dengan bangunan Ka'bah yang dibuat Nabi Ibrahim, kotak dan sederhana. Tapi di sana tempat paling mustajab untuk berdoa. Kenapa orang itu datang ke sana? Seperti itu. Gereja itu dinamain Al-Qulais. Setelah gereja itu selesai dibangun, Abraha menulis surat kepada Najasyi. Dia menulis surat, mengirim surat kepada Najasyi. Wahai raja, aku telah mendirikan gereja untukmu. Belum pernah ada yang raja yang membangun gereja seperti ini sebelumnya. Aku tidak akan berhenti bekerja sampai ziarah bangsa Arab beralih ke arahnya. Jadi gereja itu terus dibangun sampai megah agar mengalihkan atau mencuri perhatian para peziarah Arab yang ingin berziarah ke Mekah. Gak usah ziarah ke Mekah, ziarahnya ke gereja yang dibangun oleh si Abraha pada saat itu. Abraha memaksa penduduk Yaman untuk bekerja siang malam. Nah, ini jeleknya Abraha. Ketika dia mau melakukan sebuah keinginannya dia, jadi dia memaksa penduduknya dia itu untuk bekerja siang malam. Bayangin, tidak kenal waktu, paksa. Pokoknya yang penting bangunan ini harus cepat jadi agar bisa menyaingi Ka'bah, dan dia memaksa para penduduknya itu untuk bekerja siang dan malam. Seperti itu. Pilar-pilar granit diambil dari bekas istana Ratu Balkis. Nah, siapa Ratu Balkis? Nabi siapa? Nabi Semut. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Balkis. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu mukjizatnya bisa mendengar suara binatang, bukan hanya semut pada saat itu. Salibnya dibuat dari emas dan perak. Mimbarnya dihiasi gading gajah. Bayangin. Jadi dibuat megah, dibuat wah, biar orang-orang itu takjub, tidak lagi pergi ke Ka'bah tapi pergi ke gereja yang dibangun Abraha. Seperti itu. Hahaha, kata Abraha. Abraha tertawa puas ketika melihat bangunan gereja ini sudah jadi. Semua orang akan senang mendatangi Al-Qulais, pikirnya Abraha. Jadi dia berpikir ketika gereja itu dibangun dengan wah, dengan bagus, orang tuh tidak berkunjung lagi ke Ka'bah, tapi ke gerejanya Abraha. Bangunan Ka'bah tidak ada apa-apanya. Ka'bah akan dilupakan dan mereka akan masuk agama Nasrani. Jadi, tapi orang-orang yang pergi ke Arab itu tidak bergeming, tidak mau pergi ke tempatnya Abraha. Karena apa istimewanya dari Ka'bah? Abi tanya. Karena terkabulkan. Di sana adalah tempat yang paling mustajab untuk berdoa, seperti itu. Jadi bukan bangunannya yang spesial gitu loh. Salah satunya mungkin iya bangunannya, tapi tempatnya yang memang sudah ditunjuk Allah untuk dibangun di situ. Jadi biar ditandingin dengan bangunan megah apapun tidak akan bisa tertandingi karena tempatnya diberkahi gitu loh. Ka'bah itu, Mekah itu tempatnya diberkahi gitu loh. Kunjungilah Al-Qulais dan lupakanlah Ka'bah, katanya Abraha kepada para peziarah itu. Kamu tidak usah lagi pergi ke Ka'bah, udah kamu ke sini aja, ke Al-Qulais, ke gereja, kunjungin ini, dia bilang. Orang-orang Arab menjadi marah. Mana mungkin, katanya, mereka melupakan Ka'bah. Bangunan itu peninggalan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi orang-orang ini masih berpegang teguh bahwasannya itu peninggalannya para nabi. Nah, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang membangun Ka'bah itu. Gitu loh. Suatu hari masuklah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah. Dia mengobrak-abrik dan mengotori Al-Qulais. Jadi ada seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah. Dia mengobrak-abrik dan mengotori Al-Qulais. Jadi dia mengotori gereja siapa? Abraha. Karena dia tidak senang
adanya gereja dibangun untuk melakukan atau mengalihkan perhatian para peziarah dari Ka'bah ke Abraha pada saat itu. Baru Abraha berkata, siapa yang berani melakukan ini? Wajahnya Abraha itu memerah, kakinya menghentak-hentak, bak bak bak. Kalian akan menyesal, desis Abraha dengan mata melotot. Aku akan menghancurkan Ka'bah. Saking kesalnya Abraha, gerejanya dikotorin, baru nggak ada yang datang. Orang tetap berziarah ke Ka'bah, melakukan perjalanan ke Ka'bah pada saat itu kan. Akhirnya apa? Abraha mengatakan, aku akan menghancurkan Ka'bah. Jadi bukan hanya iri dengki, dia sudah terlalu kelewatan ketika dia hanya membangun sebuah ibaratnya tandingan gereja. Itu tidak bisa mengambil perhatian dari para peziarah Arab. Dia akan menghancurkan Ka'bah. Abraha segera menyiapkan tentaranya yang berjumlah 60.000 orang. Bayangin, cuma menghancurkan satu bangunan, Abraha itu menyiapkan tentara 60.000 orang. Di bagian depan berbaris 9 sampai 13 ekor gajah. Abraha menunggangi gajah yang paling besar bernama Mahmud. Dan apa? Dia iya, salah sama burung ababil. Nah, oke, nanti kita lanjut. Rombongan bam. Rombongan tentara itu mulai berjalan menuju Mekah. Suara langkah mereka berdebam membuat semua penduduk negeri yang dilaluinya menjadi gentar. Berhasilkah Abraha menghancurkan Ka'bah? Jadi teman-teman, cerita Abraha itu sampai di sini, di halaman ini itu cukup sampai di sini. Nah, itu bersambung. Jadi berhasil karena Abraha itu menghancurkan daripada Ka'bah seperti itu. Setelah keirian dia, kedengkian dia dalam melakukan atau ingin menyaingi dari Ka'bah. Nah, di sini dikatakan tidak boleh sombong. Harisah bin Wahab Al-Khuzai meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu kuberitahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, takabur dan sombong. Nah, ini yang diriwayatkan ini hampir semuanya ada di dalam Abraha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, takabur lagi sombong. Abraha itu keras lagi kasar, tamak lagi rakus, serakah itu bahasa sekarang, dan takabur dan sombong. Dia pikir bisa menghancurkan Ka'bah. Oke. Peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat apa? Ayo, dalam surat apa? Ayo, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Saat itulah langit menjadi gelap. Segerombongan burung menukik cepat seperti membawa 3 batu. 1 di paruh, 2 dijepit di kaki. Batu itu sebesar kacang. Jadi 1 di paruh, 2 dijepit di kaki. Nah, itu adalah burung apa? Burung ababil yang diabadikan di Al-Quran di surat apa? Al-Fil. Oke. Tolong, pasukannya lari kocar-kacir 60.000 orang itu.